Oke ya, rekan-rekan, mohon maaf ya, saya telat ya, seharusnya jam 10, terus saya janji lagi jam 10.30, ternyata telat juga ya. Oke, mohon maaf ya, ada seminar proposal mahasiswa ya, jadi ya agak sulit juga mengatur jadwal ya, jadi ya mohon maaf ada yang kita korbankan ya kuliah kita. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai teknik pengujian perangkat lunak ya, jadi minggu lalu kita telah belajar bagaimana sih teknik white box testing ya. Nah, kalian juga sudah mengerjakan tugasnya. Dan penasaran ya, akan kita review ya tugas yang kemarin. Oke, nah hari ini kita akan mencoba lagi teknik pengujian perangkat lunak yang namanya black box testing ya. Kalau kemarin white box testing, ini kita akan bahas mengenai black box testing. Oke, nah kalau saya lihat di sini baru 68 orang yang join ya. Oke, jadi seharusnya lebih dari itu. Oke, sebelum kita masuk ke ini ya teknik pengujian black box testing, mungkin ini saya sebutkan aja ya, kita kan ini hari ini pertemuan yang ke-14 ya. Kita kan ada 16 kali pertemuan. Nah, pertemuan 16 kita akan UAS. Kemudian pertemuan 15 kita akan ini ya, presentasi proyek akhir. Jadi kalian di sana memaparkan ya bagaimana proses pengembangan perangkat lunak yang telah dikembangkan. Jadi di sanalah penilaian akhir ya, karena kuliah kita rekayasa perangkat lunak ini kan berbasis proyek ya, jadi kita tidak hanya teori-teori saja, tapi kita juga melakukan proyek. Jadi apa yang kita pelajari, teori yang kita pelajari, kita terapkan di proyeknya, sehingga porsi penilaian proyek itu lebih besar ya daripada UTS, UAS gitu, karena bisa dilihat kualitas pemahaman materinya yang melalui proyek tadi ya. Oke, jadi untuk minggu depan tolong siap-siap ya, siap-siap kita akan presentasi proyek akhir, di mana nanti kalian tolong dipersiapkan
SKPL, DPPL, dan DUPL-nya. Nah, DUPL itu adalah dokumen uji perangkat lunak. Nanti hari ini akan kita bahas bagaimana sih DUPL itu ya. Oke, jadi saya mohon maaf karena rasanya banyak sekali sih PR kuliah RPL ini gitu kan ya, rasanya banyak banget sih tugasnya. Ya, ya nama aja kita kuliah ya. Kalau seandainya hanya mendengar dosennya ceramah gitu, ya tidak ada yang bisa kita dapatkan ya seperti itu. Kalau kita mendengar, kita banyak lupa. Jadi kalau supaya tidak lupa gimana ya, kita mengerjakan tugas-tugas itu ya supaya materi yang disampaikan di perkuliahan ya bisa dipahami ya dengan cara latihan-latihan tadi. Nah, dengan cara juga sama dengan cara mengerjakan proyek ini. Jadi rekan-rekan paham bagaimana sih sebenarnya proses dari pengembangan perangkat lunak itu seperti apa ya, tidak hanya kita langsung ke coding saja, ternyata pengembangan perangkat lunak itu ya dimulai dari tahap awal ya, dari tahap analisis, nanti terus sampai ke tahap ini ya, terakhir itu adalah maintenance ya. Oke, kita bahas ini ya soal ini ya PR-nya kemarin ya. Ada yang penasaran juga mengenai PR yang kemarin ya, jadi rekan-rekan sudah pada mengumpulkan ya, sudah pada mengumpulkan PR-nya. Oke, kita langsung aja bahas ya, kita spill jawabannya seperti apa sih ya. Oke, kita lihat PR yang kemarin soalnya. Oke ya, mengenai whiteboard testing ya. Jadi kalau kita pengujian dengan menggunakan teknik ini whiteboard testing ini, kita fokusnya ke ini ya, ke logiknya ya, ke algoritmanya. Jadi di sini misalnya saya punya logik seperti ini, algoritmanya ya di sini adalah algoritma untuk menentukan nilai ya, untuk menentukan nilai misalnya nilainya A atau B atau mengulang ya. Ini aneh banget ya kuliahnya ya, masa nilainya cuma ada 3 versi A, B atau mengulang gitu kan, nilai C nggak ada. Kita lihat di sini ya, algoritmanya di sini ya, ini ada inputannya ya, integer nilai, kemudian read nilai, kemudian di sini ada fungsi if ya. If nilainya itu kecil sama dengan 100 dan nilainya itu besar sama dengan 85, maka nilainya itu adalah A. Kalau tidak memenuhi yang if ini, maka ini ya else lainnya. Nah, di sini ada fungsi if lagi. Jika nilainya itu kecil sama dengan 84 dan nilainya itu besar sama dengan 70, maka nilai dia B. Nah, kalau seandainya tidak memenuhi, kan kalau dan itu kan maknanya adalah dia bernilai true jika dua-duanya terpenuhi ya, yaitu akan bernilai true di sini ya. Kalau bernilai true, kalau dua-duanya terpenuhi, artinya misalnya nilai itu adalah kecil dari 100 dan besar dari sama dengan 85. Nah, jadi dia akan mendapatkan nilai A kalau ini ya, dua-duanya terpenuhi ya, dua-duanya terpenuhi ya. Kalau ingat kalau dan itu adalah dua-duanya terpenuhi baru dia true ya. Kalau or kan salah satunya atau salah duanya bisa gitu kan. Nah ini, sehingga kalau di sini ya notnya di sini notnya itu ada 2 ya. Kalau seandainya kita menggunakan fungsi ini ya dan di sini maka notnya itu ada 2. Oke, saya tuliskan aja di papan tulis ya. Oke, saya tulis ulang. Di sini ada integer nilai, kemudian if nilai kecil sama dengan 100 dan nilai besar sama dengan 85, dan dia nilainya A ya, else
Ini kalau tidak memenuhi, maka di sini ya dia masuknya ke else if nilai kecil sama dengan 84 dan nilai besar sama dengan 70 dan B. Kalau seandainya tidak memenuhi yang ini ya, tidak memenuhi fungsi if yang ini, maka ya selainnya ya else dia mengulang ya. Mungkin ini yang agak membingungkan kemarin ya, ini mengulangnya bukan looping ya, tapi harusnya saya kurang nih, write mengulang seperti itu ya. Ini yang fungsi outputnya ini mengulangnya. Oke, and if sini ya, and if yang buat yang ini, and if buat fungsi yang ini ya, kemudian and if untuk keseluruhannya. Oke, kita ini ya supaya lebih gampang kita nomorin gitu biar tahu ini tuh not yang mana gitu. Oke, kita kasih nomor ya, ini integer nilai nih aja, kita mulai dari nilai 1. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi if nilai kecil sama dengan 100 dan nilai besar sama dengan 85. Nah, kalau seandainya kita tahu yang namanya fungsi dan ini ya, dan sebaiknya kita gunakan node-nya tuh 2, karena kan dan ada kondisi yang misalnya ketika nilai ini memenuhi, ada juga ketika nilai ini tidak memenuhi ya. Nah, kalau seandainya nilai ini tidak memenuhi, makanya kan kita tidak bisa melanjutkan ke node setelahnya ya. Nah, jadi kalau kita ada fungsi dan di node-nya itu kita bikin 2. Jadi di sini kita ini ya node 2 di sini. Nah, ini node 3 ya. Oke. Ini 1 read nilai, kemudian node 2 ini yang nilai kecil sama dengan 100, kemudian nilai besar sama dengan 85 ini adalah node 3. Kemudian ini node 4 ya outputnya. Oke, nah ini adalah else. Oke, kita lihat ya di sini tuh ada ini ya, ada 2 ini. Jika nilainya kecil sama dengan 84 dan nilainya besar sama dengan 70, nah ini kita bikin buatnya juga ya. 5, di sini 6, oke, ini 7 ya, ini 8, kemudian and if ini 9, kemudian 10 ya. Oke, kita bikin flow graph-nya ya, jadi untuk memudahkan kita mengetahui path-nya nanti ya. Jadi kita gambarkan flow graph-nya. Oke, kita mulai di sini, kita masuknya integer nilai, read nilai 1, habis itu kita melakukan yang ini ya. If nilai kecil sama dengan 100, nah, kemudian kalau ini memenuhi, kita lanjut ke 3. Nah, ini kan kebetulan ya, ini nilai masuk itu kan 100 ya. Anggap aja tiba-tiba ada nilai orang yang 105 gitu kan, di luar dari range, mana tahu aja gitu kan. Tidak sesuai dengan algoritma yang ini. Nah, bagaimana? Nah, kalau seandainya di sini kalau tidak sesuai ya, tidak sesuai kan kecil sama dengan 100. Nah, bagaimana kalau nilainya ada yang 105 gitu kan, tiba-tiba ada yang nilai 105. Tidak sesuai dengan ini ya, fungsi if di sini. Misalnya ini ya, anggap aja kalau nilai orang itu 105 gitu. Read nilai, kemudian if nilai kecil sama dengan 100, sementara nilai dia 105 gitu kan ya. Nah, tidak memenuhi ini ya fungsi if di sini. Nah, sehingga dia kalau dia tidak memenuhi, maka dia langsung keluar gitu kan. Nanti keluarnya kita ke ini ya, keluarnya itu adalah ke node yang 10 nih.
yang paling akhir. Nah, ketika dia tidak memenuhi dari awal, misalnya dia kan awalnya itu if kecil sampai dengan 100 gitu. Misalnya ada nilai 105, dia nggak memenuhi ya berarti ini. Nah, supaya dia keluar ya. Oke, misalnya ini ya, nilainya itu 90. Nah, if nilai kecil sama dengan 100, oke, dia memenuhi ya, memenuhi node 2. Kalau dia memenuhi node 2 ini berarti dia bisa melanjutkan ke node ketiga. Nah, nilai 3. Oke, dia cek lagi ke node yang ketiga. Apakah dia ini nilainya besar dari 85? Iya ya, tadi kan nilainya 90 ya. Iya, dia memenuhi di 3. Oke, karena dia memenuhi 3, maka dia dan 4 ya, cetak A gitu. Nah, misalnya contoh lagi, misalnya kita punya nilai 81 ya. Ya, oke, read nilai 81. Oke, masuk lagi ke note 2. If nilai kecil sama dengan 100, benar ya, dia kecil dari 100 ya, 81 itu. Kemudian di fungsi yang N ini, kita lanjut lagi ke fungsi yang N yang ini. Nilainya itu besar sama dengan 85. Oh, tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi yang ini, tidak memenuhi node 3 ini ya. Nah, karena dia tidak memenuhi node 3 ini, maka dia masuk ke else if ini ya, else if. Berarti di sini kita masuk lagi ke ini ya, 5. Nah, ini ya, 5. Karena dia itu kecil ya, tadi ya, kecil. Tadi kan nilai 81 ya, nilai 81 kan memenuhi ini ya, if nilai kecil sama dengan 84, 81 kan masuk ya. Oke, kemudian kita cek lagi yang dan-nya ini ya, note 6. Karena telah memenuhi note 5, maka kita masuk ke note yang ke-6. Apakah dia itu besar sama dengan 70? Iya, dia besar dari 70. Oke, maka kita cetak ini ya, 7, not 7 ya, dan B. Misalnya lagi kalau kita punya nilai misalnya 60 gitu kan ya, 60. Oke, kita masuk ke not 1, kemudian masukkan not 2 ya, karena 60 itu kan kecil dari 100. Oke, memenuhi. Apakah dia itu besar sama dengan 85 ya, ketika sini kita ngecek di not 3, oh ternyata tidak memenuhi. Makanya kalau tidak memenuhi, dia masuk ke fungsi yang ini ya, else ya. Fungsi yang else. If nilainya, kemudian kita cek ya, apakah dia kecil dari 84? Benar. Oke. Kita lanjut lagi ke not yang ke-6. Cek lagi di not yang ke-6. Apakah dia itu besar sama dengan 70? Tidak. Oke, kalau tidak, berarti kita masuk ke yang else ini ya. Yang else ini, berarti dia mengulang. Oke, selesai ya. Ini berarti kita selesaikan and if di sini ya. And if. Nah, ini. Oke, ini juga selesai. Kemudian dari 9 ini kita ke and if yang ke-10. Oke, seperti inilah ini ya flow graph-nya. Seperti ini flow graph-nya. Oke, kalau ditanya berapa sih cyclomatic complexity-nya? Di sini karena age-nya banyak ya, capek juga kita ngitungnya. Di sini kita bisa, oke. Nah ini saya lupa nih, yang nomor 4 ini. Nah ini nomor 4. Ini harusnya selesai ya. Nomor 4 tadi apa nih? Dan, oke. Ini 4 ke ini ya. Fungsi ini, if n.
Sorry. Ini erasernya. Ke sini. Ya, ada ya. And if-nya, sorry. And if ini yang nomor 9 ini adalah untuk yang if yang ini ya, yang di else ini ya. Makanya and if-nya di sini. Kemudian yang di sini kalau udah selesai nih, dari not 4 ya, di not 4 kalau udah selesai dia akan masukin and if yang terakhir. Ini ya, mungkin gambarnya agak jelek. Oke, kita hitung cyclomatic complexity-nya ya, H kurang 0 tambah 2. Kita hitung H-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar nggak sih? Ini saya takutnya salah ya. Oke, coba kita hitung baik-baik nih. H-nya berapa ya? Kita hitung baik-baik ini. Saya takutnya salah tulis, salah hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, betul ya, 12 ya. Notnya ada berapa? Notnya ada 10 tambah 2. Oke, berarti 12 kurang 10, 2 tambah 2 ada 4. Nah, jadi di sini ada 4 independent path ya. Jadi artinya di sini test case kita ada 4. Test case kita ada 4. Ini lagi saya tulisnya ya biar agak muat. Oke, di sini saya nyisir-nyisir sedikit ya. Oke, kita coba ini independent path untuk yang pertama berarti yang ini ya. 1, 2, 10. Oke, kita coba ya. 1, 2, 10 ini untuk yang independent path yang pertama. Kemudian kedua 1, 2, 3, 4, 10. Yang ketiga 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Yang keempat 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Sorry ya, ini kurang nih 10-nya. Oke, berantakan ya. Berantakan nih saya tulisnya ya. Oke, ini 1, 2, 10. 1, 2, 3, 4, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 ya. Ini ada 4 ya, petnya ya, ada 4. Nah, itu ya. Oke, untuk test case-nya sudah kita ilustrasikan ya, yang tadi misalnya yang untuk independent path yang pertama, misalnya kita punya nilai 105 gitu kan ya, nilai 105. Oke, kita cobakan algoritmanya di sini ya, kita cobakan di test case-nya. Jadi ini flowgramnya ya, 1, 2, 10. Contohnya test case-nya itu adalah misalnya kita punya nilai 105. Oke, ini misalnya read nilai, udah ya nilai 105. Kemudian masuk ke node 2. Nah, node 2 ini kita mengecek apakah nilainya itu kecil sama dengan 100. Nah, ternyata kita punya nilainya tadi adalah 105. Oke, 105 kan tidak memenuhi ini ya. Tidak memenuhi fungsi if yang ini nih, yang node 2. Karena kan di sini kita ngeceknya nilai kecil sama dengan 100. Sementara kita punya nilainya 105. Oke, karena dia tidak memenuhi, maka dia tidak bisa melanjutkan perhitungan di algoritma ini. Nah, sehingga dia keluarlah di sini ya, di ujungnya. And if selesai, dan selesai ya. Selesai. Kemudian kita coba lagi test case yang kedua ya. 1, 2, 3, 4, 10.
Misalnya kita punya nilai 88, misalnya ya 88. Read nilai 88. Oke. Cek lagi. If nilai di node 2 ya, if nilai kecil sama dengan 100. Betul ya, 88 itu kecil dari 100. Oke. Kita lanjutkan lagi ke node yang ketiga. Kita cek. Apakah nilai yang tadi ya di node ketiga ini yaitu besar sama dengan 85? Benar. Oke, dia memenuhi. Jadi kalau nilai 3 ini memenuhi true, maka dia masuk ke node keempat. Maka kita cetak nilai A dan masuk ke node ke-10 ya. Ini and if selesai. Kemudian test case yang ketiga ya kita coba. Misalnya kita punya nilai 81. Oke, kita masuk ya ke node yang pertama. Read nilai. Kemudian kita masuk lagi ke node yang kedua. Cek nilai apakah kecil dari 100. Betul ya, kecil sama dengan 100. Masuk lagi ke node ketiga. Kita cek apakah nilainya itu besar sama dengan 85. Enggak ya, karena dia tidak memenuhi. Berarti tidak memenuhi di node ketiga. Sehingga ya kalau dia true maka dia ke ini node 4. Kalau dia false, kalau node 3-nya ini false, maka dia masuk ke node 5. Nah, node 5 ini ya, else if ini ya. Kita cek dulu ya, kita cek dulu nih. Masuk ke node kelima, kita cek. Apakah nilainya itu kecil sama dengan 84? Nilai 81 itu kan kecil dari 84 ya, betul ya, betul. Maka kita bisa lanjutkan, ya kita lanjutkan lagi. Ke 6. Oke, nomor 6 kita cek lagi. Apakah nilainya itu besar sama dengan 70? Iya, benar. Oke, berarti memenuhi ya. Jadi kalau true, maka kita cetak node 7 ini ya. Oke, selesai ya. Oke, kemudian test case yang keempat. Misalnya kita punya nilai 60. Read nilai 60. Kemudian kita cek apakah nilai itu kecil dari 100? Betul. Lanjut lagi ke node ketiga. Apakah nilai itu besar dari 85? Enggak memenuhi. Oke, baru kita masuk ke node yang kelima ya, karena tadi false nih. Di 5 kita cek apakah nilainya itu kecil dari 84? Betul. Dan nilainya itu besar dari 70? Tidak memenuhi ya. Nah, ini kalau tidak memenuhi, maka kita masuk ke node yang ke-8 ya. Oke, and if, kemudian di and if. Nah, begitu ya. Contoh dari potongan ini, algoritma ini, contoh kita membuat test case-nya ya. Kita bikin flow graph-nya, kemudian kita hitung cyclomatic complexity-nya, terus kita bikin ini ya, independent path-nya, misalnya cyclomatic-nya menunjukkan ada 4, berartinya ada 4 independent path yang bisa kita dapatkan sebagai test case-nya, seperti itu. Oke, silakan rekan-rekan kalau ada yang ingin bertanya, silakan ya. Kalau saya lihat sih, ya silakan. Mau nanya di itu jadi kalau yang apa ya itu step yang mana sih yang 2 itu ya Bu ya? Itu step 2 itu Not 2 ini maksudnya? Iya Bu, yang step kedua itu Bu. Oke. Itu tadi ke mana Bu arah? Nilai 100 dengan 85 itu ya Bu? Iya ini. Ya, ini node kedua ini adalah ini nilai 100 kan, karena kalau kita punya ada dan seperti ini, kita tidak bisa satukan dia sebagai satu not ya. Karena kan kalau dan itu kan ada aja kemungkinan ini tidak memenuhi, yang ini memenuhi, makanya kita bikinkan dia 2 not ya. Yang 2 ini adalah mewakili nilai yang kecil sama dengan 100. Kalau ini dia bisa memenuhi kecil sama dengan 100, dia bisa lanjut ke
nilai besar sama cek apakah nilai besar sama dengan 85. Kalau seandainya duanya yang di note 2 ini aja tidak memenuhi, artinya kan dia tidak bisa melanjutkan yang berikutnya ya kan? Iya, Bu. Oke, jadi makanya Tapi kalau ada dan kita pecah ya. Tapi Bu, kalau misalnya itu kan apa namanya nggak memenuhi kan ya Bu ya, kan yang dinilai kurang dari sama dengan 100. Nah, yang awal kan nggak memenuhi. Nah, ada pasti yang selanjutnya yang lebih dari sama dengan 85 ini juga tidak memenuhi. Tapi kenapa langsung ke N Bu dia Bu? Jadi maksud saya tuh karena dia tidak memenuhi itu langsung ke tahap akhir gitu Bu, ke N if gitu Bu. Kenapa nggak ke else if ini Bu? Itu yang kadang kami clear Bu. Jadi kan kalau perintah if else itu kan kalau if-nya tidak memenuhi ya balik ke else gitu Bu, maksudnya. Cuman agak bingung sama penjelasan Ibu ini kok karena if-nya nggak memenuhi langsung ke end if gitu Bu. Jadi langsung ke akhir gitu. Oke, ya ini mungkin soalnya Agak yang salah nih. Kayaknya ada ya tadi kamu bilang ya if else if you understand if. Oke, nah oke ya mungkin strukturnya nih yang salah ya. If nilai else if. Oke, nah di sini karena di awal kita bikin yang di awalnya itu adalah ini ya dimulakan dengan yang kecil dari 100. Kan ini kita mulanya tuh kan dari kecil, dari kalau seandainya dia itu patokannya ini ya kecil dari 100, dia mulanya aja udah kecil dari 100. Nah, berarti kalau seandainya selain dari itu ya, ini kan patokan di awalnya itu adalah kecil dari 100. Jadi kalau lebih dari 100 berarti dia tidak memasuki ini dari awal karena dari ke bawah gitu kita berbicara yang patokannya itu adalah kecil dari 100. Mungkin ada yang bisa memperbaiki algoritma seharusnya seperti apa? Izin Bu, ini Bu, apa? Oke. Menurut Rizky ini Bu, seharusnya ya if-nya itu dimasukin ke dalam, nggak perlu pakai S lagi gitu. Jadi if di dalamnya ada if lagi, baru ada else bawahnya gitu. Oke, yang di sininya ya. Yang di 4, nah ya itu Bu. Tapi ya, identasinya harus didalamin gitu kan, dimasukin ke dalam. Pantesan bingung semalam tuh Bu. Kok beda ya? Jadi whiteboard. Nah, yang ini kali ya. Nah ini. Ya, yang else bawah. If nilai ini dan ini. Tapi sebentar. 23 kalau dia tidak memenuhi ini, then A. Tapi kalau seandainya kalau seandainya tidak menggunakan else yang ini ya, bagaimana kita mau bikin dia bercabang di sini? Kan dia pilihan ya, gitu kan? Kalau dia tidak memenuhi yang tidak memenuhi ini, tidak memenuhi yang ini, oke, maka dia kan 4 ya. Kalau seandainya tidak kita gunakan else, bagaimana kita membuat dia cabang itu kan pilihannya? Gini Bu, kalau dia nggak pakai S di sini Bu, jika yang kondisi pertamanya nggak statement yang kondisi di awalnya yang if nilai yang 100 itu tidak memenuhi, benar dia langsung ke end if dia Bu. Gitu. Kalau dia pakai else if di yang pada kondisi keduanya, dia harus koreksi lagi, harus diperiksa ke else if dulu baru ke S-nya. Mungkin kita contohkan aja nih Bu. Mungkin ada yang silakan kalau sudah ada yang bikin source code-nya. Contohkan dalam Python Bu. Oke, silakan. Sudah ada source code-nya yang bikin. Udah Bu, tinggal kita run aja nih. Oke, coba saya suruh bikin sedang di multiple share screen. Multiple share screen, oke. Apakah udah terlihat Bu? Oke, oh sorry, saya belum stop share. Ini kondisi pada, ini kondisi pakai else nih, yang pakai else if. Ini pakai else if ya? Ya, jadi kalau else if kita misalkan nilai tadi 105 kan Bu, kita run. Ya. Dia otomatis masuk ke else ini, itu else if. Nah, kalau dia bentuknya kita buat di bawahnya, bisa nggak ya? Ini dikomentarin dulu.
Nah, kalau dia make yang kayak ibu itu, dia harusnya bentuknya gini. Dia nggak harus pakai S, tetap pakai I biasa, tapi I-nya di dalam. Namanya nested if. Ya, nested if. Nah, If kalau bersarang. di Python harus dijorokkan di dalam gitu kan. Kalau di bahasa lain itu cuma kurung karawalnya doang dimainkan. Ini dinaikin, nah, udah. Nah, dia otomatis tidak ada yang keluar, betul sama yang kayak ibu jelaskan tadi, dia langsung ke end bawahnya kan Bu gitu. Ya. Nggak ada outputnya. Oke, thank you ya koreksiannya. Oke. Oke, mungkin ini ininya ya, source code-nya ada yang salah. Tadi potongan programnya itu ada yang salah ya, yang ini ya. Oke, gitu ya. Terima kasih atas koreksiannya. Tapi maknanya seperti itu ya kalau yang tadi. Nah, mungkin tadi else-nya ini mungkin nggak kita perlukan yang ini. Oke, tapi ya logiknya seperti ini gitu kan programnya kita ketika dia tidak memenuhi ini berarti dia ya tidak melakukan apa-apa, selesai dia. Terus kalau seandainya dia memenuhi maka dia then A gitu. Nah, kalau yang ini benar nggak yang 8? Yang 8-nya ya benar Bu. Oke Ya ya. kalau pakai if aja. Oke ya. Oke, nah jadi kalian dapatnya petnya ada berapa kalau gitu? Berarti tadi pada nggak masukin yang ini ya. Kalau seandainya duanya ini tidak memenuhi. Nah mungkin, nah itu juga coba boleh dikoreksi nggak Bu? Saya share screen mungkin ya Bu. Mungkin ada kesalahan. Boleh Bu? Ya, sekarang udah saya stop share. Ini yang saya dapatkan kayak gini kan Bu. Seharusnya ini nggak perlu ya tanda 2 ini. Jadi nggak harus kan Bu. Dia dapatnya 5, tapi partnya ada 7 Bu. Gitu. Ya, coba kita lihat ya. 1 read nilai. 2 itu yang 100 itu ya. Oke. Ya. 3 itu yang kecil sama dengan 85. Kalau dia itu memenuhi, maka dia itu keempat ya. Kalau seandainya, oke, berarti yang nomor node yang 2 itu kayaknya dia nggak bisa masuk ke 5 ya. Karena kan dia juga tidak memenuhi gitu kan. Iya. Ya, nomor 2 ke 5 itu kayaknya harus dihapus. 25 dihapus ya. Nah, karena kan kalau seandainya dia yang nomor 2 itu, ini kan 2 kan ya, artinya kalau dia nggak memenuhi 100, berarti kan dia misalnya kecil sama dengan 100, misalnya dia nilainya 101, 102 gitu kan ya, berarti dia tidak bisa meneruskan ya kan, tidak bisa meneruskan di dalam algoritma ini, sehingga yang 2 kali 5 dihapus. Kemudian oke, habis itu kita masuk ke 4 ya, 4 dia selesai, berarti kita ke NIF ya, selesai dia NIF. Kemudian yang masuk ke nested if ya. Nested if-nya nih ya, yang 5. Jika nilainya itu kecil dari 84 ya, oke, memenuhi. Dan kita masuk lagi ke yang ke 6 ya, kita cek kalau seandainya dia memenuhi, kalau dia true berarti dia ke B ya. Kalau seandainya dari node 6-nya itu false, maka dia masuk ke else. Tidak benar sih, cuman yang dari node 2 ke 5 hapus, kemudian dari node 5 ke 8 hapus. Ya, jadi dihapus nggak perlu berarti ini ya. Soalnya kan seharusnya kalau seandainya tidak memenuhi kecil sama dengan 100 itu tidak dia penuhi, berarti kan dia nggak bisa melanjutkan algoritma ini kan artinya ya. Oh iya. Ya. Berarti dia lari ke NIF terakhir. Ya kan, nomor 2 ke NIF terakhir ya. Ya. Oke. Berarti 2 itu ya nggak bisa kan? Iya kalau dihapus. Oke. Terus
5, oke, lihat node 5, coba lihat dulu node 5-nya. Node Gimana? 5. Oke, node 5 ini ya, kalau dia tidak, ini kan artinya kalau seandainya ada ini ya, nomor 5, nih 5 ke 8 tidak perlu ya, karena kan penentu dia ke 8 ini kan kalau seandainya tidak memenuhi yang node 6 ya kan. Iya. Ya, jadi 5 ke 8 ini tidak perlu. Jadi dua edge-nya yang dihapus di sini. Iya, device-nya dihapus. Jadi tinggal tambahin dari 2 ke 10 gitu. Kalau seandainya misalnya ada nilai yang nggak tahu aja kan, ada orang yang salah koreksi sampai nilai 105 gitu kan. Nah, kita ada kemungkinan itu. Oh iya benar. Gitu ya. Jadi kalau seandainya itu berarti ya pad-nya cuma berapa ya? Pad-nya cuma 4 ya. 4 ya. Oke ya. Oke, udah clear ya semuanya ya. Lupa nama aja orang belajar ya kan. Saya juga pun tadi juga salah. Ini ada ini ya, logiknya yang salah tadi, yang else tadi. Oke ya, mudah-mudahan kalian bisa semua ya, paham. Jadi banyak berlatih mengenai whiteboard testing ini, meskipun kalau dalam pekerjaan jarang sekali orang menggunakan whiteboard testing, tapi kalau untuk pekerjaan yang di perusahaan besar, mereka untuk whiteboard testing ini mereka sudah punya software untuk ini ya, untuk whiteboard testing itu mereka sudah punya software sendiri untuk ngetesnya. Ini kan kita belajar apa ya, belajar ininya aja, cara manualnya gitu, cara manualnya ya. Oke, ya mudah-mudahan paham ya semuanya. Kita lanjutkan kembali materi kita ke black box testing ya. Jadi whiteboard testing ini hanya untuk pengenalan aja. Jadi di dalam dunia persoftwarean ini ada dua jenis tes, ada dua jenis tes ya, whiteboard testing dan black box testing. Oke, kita lanjut ke black box testing. Nah, ini yang akan rekan-rekan cobakan untuk nanti pas presentasi proyeknya ya. Nah, jadi di sini kita kenalan dengan namanya black box testing. Black box testing ini merupakan satu strategi ya, testing yang hanya kita itu perhatikan adalah fungsionalitas sama spesifikasi perangkat lunak aja. Kita tidak memperhatikan ya codingan logik di belakangnya, itu tidak kita lihat. Kita hanya memperhatikan fungsionalitas dan spesifikasinya. Apakah fungsionalitas dari perangkat lunak ini sudah memenuhi atau belum? Artinya misalnya kayak kalau kita klik login, apakah kita bisa login? Seperti itu ya, jadi itu yang kita perhatikan. Berbeda dengan white box testing yang sudah kita cobakan ya, black box testing ini tidak membutuhkan ya pengetahuan mengenai alur internal path-nya ya, atau struktur dari codingan ini kita perhatikan ya. Kita hanya, kalau black box testing ini kita hanya memperhatikan fungsionalitasnya aja. Ya. Nah, kenapa dikatakan black itu ya, black box itu ya karena kita tidak melihat isi dalam codingannya itu seperti apa, makanya dikatakan black ya. Kalau white box itu artinya, atau orang juga sering sebut dengan glass box ya, atau yang apa ya, transparan gitu ya, artinya kita melihat isi dalam codingan ya, itu artinya. Nah, apa aja sih kategori kesalahan yang diuji oleh black box testing? Nah, apa yang perlu kita perhatikan ya ketika kita membuat test case untuk black box testing ini? Nah, yang pertama itu adalah fungsi-fungsi yang hilang atau salah. Nah, kadang sering ya kayak login. Kadang kalau kita nyobakan login ya, test case-nya itu orang cuma nyobain kalau password-nya itu sama username-nya betul ya. Orang itu tidak pernah nyobain kalau username-nya salah, password betul gimana. Misalnya password salah, username betul, atau ya gitu kan ya kombinasi-kombinasinya. Jangan-jangan ketika kita memasukkan username betul, password salah, dia berhasil login juga gitu. Nah, jadi ketika kita membuat test case untuk black box testing, kita harus perhatikan ya, kita ingin menemukan fungsi-fungsi yang salah atau hilang. Yang kedua itu kesalahan interface. Misalnya kita mau klik
misalnya menu kontak misalnya kan di sistem informasi, malah ke direct ke menu home seperti itu. Nah ini kita mau ini ya, kesalahan interface, kemudian kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, kesalahan performa, kesalahan inisiasi dan terminasi. Nanti kita lihat ya. Jadi ini yang kita fokuskan dalam pengujian black box testing. Oke, nah proses dari black box testing ini ngapain sih ya? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah menganalisis kebutuhan dan spesifikasi dari perangkat lunak. Yang kedua adalah pemilihan jenis input. Jadi kita di sini kita pilih jenis input ya yang memungkinkan menghasilkan output benar atau jenis input yang salah. Ya, jadi ketika kita melakukan test case, kita cobakan ketika inputnya benar, apakah outputnya benar. Kemudian inputnya salah, apakah outputnya juga ikut salah. Nah itu kita bikinkan di test case itu. Kemudian menentukan output untuk jenis input. Pengujian dilakukan dengan input yang benar-benar diseleksi ya, karena kita kan melakukan black box testing itu kan test case-nya terbatas ya. Kita pilih inputnya itu yang benar-benar yang kita seleksi. Jadi jangan sampai kita menghabiskan waktu untuk mencoba semua jenis inputan ini gitu kan. Kemudian kita melakukan pengujian dan membandingkan ya output yang kita hasilkan dengan output yang kita harapkan. Apakah sama nggak sih output yang kita hasilkan dengan output yang diharapkan? Ketika output yang dihasilkan dengan yang harapan itu sama, artinya kan perangkat lunak kita itu sudah sesuai ya fungsionalitasnya. Kalau seandainya berbeda, berarti ini ada error ya, ada kesalahan. Menjadi masukan bagi kita untuk ini yang perlu diperbaiki ya. Kemudian kita menentukan fungsionalitas yang seharusnya ada pada perangkat lunak yang sedang diuji. Nah, misalnya ketika kita sudah menguji ada yang kesalahan, nah kita tentukan seharusnya itu bagaimana gitu. Nah itu kemudian baru kita perbaiki. Nah, black box testing ini dapat dilakukan pada setiap level pembangunan sistem ya, mulai dari unit, integration system, dan acceptance. Jadi ketika kita masih membuat modul-modul yang kecil-kecil, itu bisa kita cobakan ya, mulai dari awal. Jadi kita melakukan pengujian itu tidak mesti ketika sistem kita itu sudah selesai semua, tidak. Jadi kita bisa lakukan dari unit yang terkecil kita cobakan ya, habis itu baru yang sistem yang besar kita cobakan. Jadi setiap ketika programmernya lagi bikin misalnya kayak modul apa, misalnya tampilan apa, ya itu bisa kita cobakan ya. Tidak mesti selesai dulu baru kita cobakan. Misalnya ketika kita mau melakukan ngecek ya pada unit, dia berhasil. Nah, ketika diintegrasikan dengan modul yang lain, dia error gitu kan. Itu kan perlu juga kita cobakan ya. Misalnya kalau kita hanya mencobakan di unit terkecil, dia berhasil oke. Tapi ketika kita integrasikan dengan misalnya modul yang lain, dia masih error. Nah, itu perlu kita coba seperti itu ya. Keunggulan dan kelemahan black box ya tentunya kan ada dua sisi ya. Black box itu dapat menguji keseluruhan fungsionalitas perangkat lunak. Ya, jadi kita dapat memilih ya subset test secara efektif dan efisien, dapat menemukan cacat. Nah, jadi kalau kita menggunakan black box testing itu kita bisa dapat memilih ya, kita dapat memilih subset testnya. Jadi kita tidak mengetes semua inputan ya, jadi kita pilih. Nah, jadi makanya dia itu efektif dan efisien dari segi waktu kita melakukan tes ya, karena kita tidak menguji inputan secara keseluruhan, kita pilih-pilih aja gitu. Oke, jadi dia dapat membantu memaksimalkan testing investment. Nah ini, ketika tester melakukan black box testing, tester tidak akan pernah yakin apakah perangkat lunak yang diuji itu benar-benar lolos pengujian ya, karena tidak semua inputan itu kita cobakan ya. Kalau kita cobakan banyak banget ininya
test case-nya. Nah, itu kadang-kadang kalau kita menggunakan black box testing ini ada aja sih kadang-kadang yang lolos gitu kan ya. Kadang-kadang gitu. Oke, kita langsung lihat aja. Di sini ada istilahnya equivalent class testing ya. Nah, karena kalau kita menggunakan black box testing, kita harus pandai menentukan test case-nya. Kalau enggak, kita bakal ribet sendiri ya. Karena bakal banyak sekali. Misalnya kayak ada, apalagi yang websitenya itu menggunakan inputan itu angka-angka ya, seperti itu ya. Nah, itu seringkali kita terlalu banyak test case yang akan kita cobakan. Makanya di sini kita menggunakan yang namanya equivalence class testing. Jadi dia itu adalah teknik yang kita gunakan untuk mengurangi jumlah test case ya yang ada pada saat pengujian. Nah, jadi kebanyakan tester dia menggunakan teknik yang simpel ini ya, meskipun secara formal tester tersebut tidak mengetahui mengenai metode desain formal. Nah, kita lihat ya, bagaimana sih menggunakan equivalence class testing ini ya untuk mengurangi jumlah test case supaya testing kita ini efisien secara waktu. Oke, kita lihat contohnya. Oke. Misalnya kalau kita punya inputan berupa kisaran nilai itu suka kadang logiknya salah kadang. Nah, misalnya seperti ini. Kondisi input dapat berupa spesifikasi nilai numerik kisaran nilai, kumpulan nilai yang berhubungan dengan atau kondisi boolean. Kita lihat misalnya seperti ini. Nah, ini ada kisaran nilai. Biasanya kalau ada logik ya yang ada kisaran nilai, misalnya jika gajinya dari sekian sampai sekian, pajaknya berapa? Gaji sekian sampai ke sekian, pajaknya berapa? Nah, itu kan kita kalau mau mencobakan test case-nya itu kan banyak sekali ya. Nah, ini kita cobakan menggunakan equivalence class ya untuk membuat test case. Contoh seperti ini. Misalnya kayak nih, contoh nilai pendapatan salary yang diisyaratkan untuk melakukan pembelian rumah secara kredit. Nah, misalnya seperti ini. Kalau gajinya itu di antara $1.000 per bulan sampai $83.333 per bulan, maka dia itu bisa untuk beli rumah secara kredit. Selainnya misalnya kecil dari 1.000 nggak boleh, besar dari 83.000 nggak boleh kredit. Nah, kalau seandainya kita punya logik yang seperti ini, untuk test case-nya itu ya daripada seperti ini. Daripada kita mencoba misalnya kalau gaji saya 900, boleh nggak saya mengajukan kredit? Kita masukin ke dalam aplikasinya ya. Tidak boleh. Kemudian kalau gaji saya 800, kalau gaji saya 700, capek kan kita melakukan test case ya, padahal kan dia rentangnya sama gitu kan. Jadi supaya kita itu memudahkan dalam buat test case, jadi kita tidak perlu mencoba banyak sekali inputan, jadi ya kita gunakan yang namanya equivalent class. Nah, untuk kasus yang seperti ini, bagaimana kita membuat equivalent class-nya? Oke, udah kasih ya contoh di sini. Nggak ada di contohnya lagi. Nah, kalau seandainya kita punya ya, oke, saya gambarin aja. Kita gambarin aja di sini. Oke, misalnya kayak gini tadi ya. Oke, 1.083.333 ini valid, ini invalid. Ini invalid. Oke, berarti logiknya ini kan ya, if misalnya
salary-nya itu misalnya bus kecil sama dengan 83.000 dan besar sama dengan 1.000, maka dia valid ya, selainnya tidak valid. Jadi test case-nya itu kita cobakan ketika salary 1.000 pas. 1.000 pas, apakah betul dia masuk ke valid? Nih, berarti test case-nya itu kita cobakan. Kalau salary-nya 1.000 pas, bagaimana? Apakah dia valid atau tidak? Jadi kita cobakannya itu di ujung-ujungnya gitu ya. Kalau nilai tengah-tengah, otomatis ya dia memenuhi gitu kan. Tapi kita coba yang di ujung-ujungnya. Misalnya kayak 1.000, apakah dia masuk valid? Terus kalau 83.333, apakah dia masuk valid? Nah, seperti itu. Bolehlah kita nyobakan yang tengah-tengah, misalnya 2.000, apakah dia valid? Oke. Kita cobakan lagi, kalau 998, apakah masuk valid atau tidak? Terus kita cobakan lagi, kalau 83.334, apakah valid? Jadi kita cobanya itu kan yang di itu. Nah, tujuannya apa? Kadang kan orang instruksinya itu adalah ketika gajinya itu adalah besar sama dengan 1.000, kecil sama dengan 83.333, maka dia valid. Kita takutnya algoritma di belakangnya itu ya, codingnya di belakang itu, si programmernya lupa bikin bahwa salary yang valid itu adalah besar sama dengan 1.000. Dia nulisnya besar dari 1.000. Nah, itu ya. Nah, takutnya ada kesalahan yang di situ. Nah, makanya ketika kita membuat test case ya yang melibatkan kisaran-kisaran nilai, lebih baik test case-nya itu kita pilih yang apa sih namanya, batas-batasnya ini yang kita cobain. Kayak 1.000, 83.333, kemudian 998. Jadi di yang ini ya, batas-batasnya aja kita cobain. Kalau seandainya kita mencoba misalnya test case-nya itu nilai gajinya itu adalah 2.000, 3.000, ini kan berada di sini, di dalam area yang ini ya, valid ya, tentunya pasti dia valid. Nah, coba kita cobakan tuh yang kayak di ujungnya kayak gitu. Karena kan kita tidak mengetes ini ya, logik di belakangnya itu kita nggak lihat ya, kita nggak lihat. Jadi kita tidak tahu apakah algoritma yang dibikin oleh programmernya itu betul nggak gitu kan ya. Nah, makanya kita perlu mencoba ya, ini tes-tesnya yang ujung-ujung kita coba 1.000, kalau masukin 1.000 dia bakal valid atau enggak, 83.333 bakal valid atau enggak ya, seperti itu. Jadi kita balik lagi ke sini. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini tadi ya ada namanya itu boundary value testing. Boundary value testing itu fokus kepada suatu batasan nilai di mana kemungkinan terdapat cacat yang tersembunyi tepat di batasnya tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Kenapa kita lakukan test case itu untuk nilai-nilai yang tepat di batas tadi, karena takutnya si programmernya itu membuat tandanya itu salah, kayak tadi ya, besar sama dengan 1.000. Nah, dia itu nulisnya cuman besar dari 1.000 ya, seperti itu. Jadi kadang terdapat cacat yang tersembunyi di situ. Oke, nah ini namanya boundary value testing. Boundary value testing ini mengarahkan pada pemilihan kasus uji yang melatih nilai-nilai batas. Jadi kalau kita menggunakan boundary value testing ini, kita membuat test case-nya itu adalah untuk nilai-nilai batas ya, nilai-nilai batas kayak tadi tuh. Nah, boundary value testing ini merupakan salah satu ya teknik desain
untuk melengkapi equivalent class testing. Jadi dia itu hanya fokus pada kondisi input ya, inputnya itu yang tadi nilai yang di batas-batas tadi. Kita lihat, nah ini, kalau kita menggunakan boundary values testing, misalnya kayak kasusnya tadi ya, batasnya itu ada 1000 sampai 83.333. Jadi data untuk test case-nya itu input, batas bawahnya itu kita cobakan. Kalau nilainya 999, ya itu masuk ke valid atau tidak valid. 1000, apakah masuk ke valid atau tidak valid. 1001, nah jadi kita coba yang batas-batasnya. Terus untuk yang batas atas, kita cobakan ya, kalau 8.332, 83.333, kemudian 83.334, jadi kita cobakan untuk batas, karena tadi kalau di batas itu tuh titik ini ya, kadang ada error yang tersembunyi tadi. Baik, kita cobakan. Kalau yang di nilai yang di tengah-tengah ini ya pasti tentunya nilainya kita sudah tahu, pasti dia valid. Tapi kalau yang untuk batas, kita nggak tahu, takutnya ada logik yang salah di sini. Oke, ini contoh ya. Contoh test case. Contoh test case ya, kombinasi pengujian ya. Jadi sangat penting untuk menginputkan nilai kombinasi. Misalnya, ketika kita mau nyoba ya, misalnya kalau income-nya 1000, kemudian number of daily-nya 1, ini saya nggak tahu number of daily itu apa ya tadi ya. Oh, jumlah tempat tinggal. Oke, jumlah tempat tinggal. Nah, ini jumlah tempat tinggal yang sudah dimiliki sama dia ya. Oke, jadi untuk batas bawah itu, jadi orang yang tinggalnya 012, jadi batas bawahnya itu 012, batas atasnya 456 gitu. Coba kan apakah dia valid atau tidak ya. Ada nggak sih keterangannya di sini? Number of dwellings-nya. Oke, nah ini validnya ketika dia memiliki 1 sampai 5 rumah. 1 sampai 5 rumah, berarti dia valid bisa ini ya, melakukan kredit rumah. Artinya kan dia sudah mampu nih, sudah mampu melakukan kredit rumah karena dia sudah memiliki banyak rumah ya. Kalau seandainya orang itu belum punya rumah, berarti dia ini ya belum mampu ya, artinya kredit rumah. Nah, jadi makanya dia invalid. Kalau dia sudah memiliki rumahnya udah lebih dari 5, dia nggak boleh lagi kredit rumah ya, karena nggak boleh dibatasin rumah itu hanya sampai 5 gitu. Artinya kan kalau dia sudah memiliki mau rumah ke-6, artinya kan dia banyak duit ya, dia tidak boleh melakukan kredit. Oke, nah di sini berarti resultnya kalau result kombinasi pengujian, berarti sini test case kita bisa bikin nih, misalnya kalau monthly income-nya 1000, number dwellings-nya, misalnya kalau dia sudah punya rumah 1, maka dia kan valid ya. Oke, kemudian yang ini juga, kita lihat yang invalid. Nah, misalnya ini ya, gaji orang 1000, tapi dia belum punya rumah, invalid ya. Dia juga, dia pendapatannya 1000, kemudian number of dwellings-nya 6 kan udah nggak boleh lagi ya, invalid. Kemudian ini gajinya tinggi tapi dia belum punya rumah, dia juga invalid, seperti itu. Nah ini kalau kita membuat test case, kita coba dari segala kombinasi pengujian itu kita harus coba ya. Test case yang jelek itu seperti apa? Nah, test case yang jelek itu adalah kita membuat yang jelas-jelas tanpa kita tes pun kita tahu kalau itu tuh valid ya. Misalnya contoh, gaji 2000, pemilikan rumah 3. Pokoknya test case-nya itu isinya itu valid semua. Nah, itu tidak boleh ya dijadikan test case. Jadi kalau kita membuat test case itu kita kombinasi, ada yang kondisi valid, ada kondisi yang invalid ya, seperti itu.
Kalau kita cobakan valid semua, misalnya kita cobakan kondisi yang valid semua, jangan-jangan jangan-jangan ya, jangan-jangan aplikasi yang kita bikin itu sebenarnya sebenarnya error gitu, karena apa-apa jawabannya itu valid gitu, dia tidak bisa menentukan invalid. Jangan seperti itu ya. Nah, makanya kita perlu membuat test case itu ya kombinasi, ada yang valid, ada yang tidak valid, ya supaya kita tahu bahwa aplikasi yang kita bangun itu betul-betul dia handal, dia bisa benar menghasilkan nilai valid atau tidak valid seperti itu. Jadi membuat test case jangan nilai yang betul-betul aja, kita cobakan untuk nilai yang tidak benar gitu. Oke, ini kita lihat lagi ya contoh yang lain. Misalnya seperti ini. Kita punya aplikasi pencatatan barang, misalnya kayak kita punya minimarket ya, seperti itu. Kita kode barang itu ada 5 digit ya, jadi kita mau bikin kode barang itu ada 5 digit. A itu adalah untuk ATK, B itu adalah untuk barang lain. Kemudian di sini seperti ini, A, kemudian nomornya ada 4 digit ya. Data valid, kode barang harus lookup table, artinya kode barang itu sudah tersimpan. Jumlah barang integer lebih dari 0, ya. Nggak mungkin kan jumlah barang 0,5 gitu kan, kayak pensil ada 0,5. Nggak mungkin kan, karena dia satuannya, misalnya pensil 1 biji gitu. Nah, jadi jumlah barang itu harus integer besar dari 0. Jadi data validnya seperti ini. Data yang invalid seperti kode barang baru diinput, kode barang blank atau kosong, jumlah barangnya itu kecil dari 0, kemudian jumlah barang pecahan non numerik, misalnya kayak stok pensil kita sekarang ada 0,3. Apaan tuh pensil 0,3 ya? Kan pensil kan ukurannya 1 biji, 2 biji ya, seperti itu. Nah, berapa kali seharusnya kita melakukan test case? Nah, misalnya untuk satu inputan itu bisa misalnya kayak apa ya? Kayak kita mau login, kita mau ngecek login, itu kita bisa bikin test case, misalnya validnya 3, invalidnya 4. Nah, jadi porsi untuk invalidnya agak lebih banyak daripada yang valid. Contoh ya, ini contoh test case. Misalnya data ujinya ya, kode barang lookup table ya, kode barangnya sudah ada disimpan database, jumlahnya 0. Kita coba ya, misalnya kode barang A111 jumlah 2. Hasil tes yang diharapkan adalah perhitungan nilai bayar. Oke, pas kita coba ya, kita masukin kode barangnya A111 jumlah 2. Oke, hasilnya adalah outputnya berhasil hitung nilai bayar, berarti kesimpulannya oke. Oke, ini sama ya. Kita coba lagi untuk test case-nya. Data ujinya adalah kode barang kosong, jumlahnya lebih dari 0. Coba kita masukin kode barangnya kosong, kemudian jumlahnya 2. Hasil yang diharapkan adalah hasil tesnya itu adalah pesan kesalahan ya. Jadi yang kita harapkan itu ada pesan kesalahan karena sini kita isikan kode barangnya kosong. Oke, outputnya pesan kesalahan, berarti oke ya kesimpulannya. Kemudian kita coba lagi, kode barang kita isikan baru B99 jumlah 3. Hasil tes yang diharapkan pesan kesalahan, ternyata ketika kita cobakan outputnya itu berhasil hitung barang. Harusnya kan nggak boleh ya, karena kan kode barangnya itu baru diisi. Nah, berarti kesimpulannya itu adalah invalid, seperti itu. Oke, kita lihat lagi kasus yang kedua. Misalnya ini program catat nilai UTS. Jika data valid akan menyimpan nilai UTS ke tabel nilai, jika nggak valid akan muncul kesalahan.
Nah, data yang diinput adalah kode mata kuliah, NIM sama nilai UTS ya. Kemudian isian untuk tabel mahasiswa ada NIM sama nama, tabel nilai ada NIM, kode mata kuliah sama nilai UTS. Buatlah kelas equivalency the test case untuk uji program tersebut. Oke, kita bikin nih kelas equivalensinya. Kita asumsikan bahwa kode mata kuliah harus lookup table, artinya kode mata kuliah itu memang sudah tersimpan ada di database ya. NPM atau NIM juga harus lookup table. Nilai UTS sama dengan integer, di mana range-nya itu adalah dari 0 sampai 100. Data invalid, jadi sebelum kita bikin test case, kita bikin dulu kelas equivalensinya, jadi supaya memudahkan kita untuk membuat ini ya, kombinasi data ujinya. Jadi data invalid ini misalnya kode kuliah yang blank, kosong ya, NIM-nya itu kosong, kode mata kuliah baru di-input, NIM baru di-input, kemudian nilai UTS-nya kecil dari 0 ya. Kalau sejahat-jahatnya guru ngasih nilai, nggak mungkin ya minus gitu kan ya. Bagaimana memasukin tabel nilai yang minus gitu. Minus, jadi nilai UTS. Jadi data di sini invalid ketika nilainya itu minus atau nilainya itu lebih dari 100. Kemudian nilai UTS-nya itu non-numerik. Misalnya kayak kita nginputin nilainya 100 numerik tapi kita tulisnya string ya, seperti itu ya, itu kan invalid. Nah, bagaimana kita membuat tesisnya? Ya, seperti ini contohnya. Misalnya data ujinya kode kuliah dan NIM lookup, kemudian nilai UTS-nya dari range 0 sampai 100. Kemudian kita inputkan kode kuliah dan NIM-nya lookup, dan UTS-nya 75. Harapannya ya hasil yang diharapkan tetap tersimpan. Kemudian ketika kita cobakan, datanya tersimpan, berarti dia oke ya. Coba lagi contoh, misalnya data ujinya adalah kode kuliah dan NIM baru diisi. Nilai UTS-nya range dari 0 sampai 100. Kemudian inputnya kita inputkan ke dalam sistem, kode kuliah dan NIM baru diisi. Nilai 75. Nah, hasil yang kita harapkan itu adalah ada pesan error ya, misalnya pesan errornya kode kuliah NIM nggak boleh diisi. Nah, tapi ketika kita coba datanya mau tersimpan, artinya sini pengujian kita itu ya tidak oke ya, artinya berarti di sini ada bug, di sini ada bug, ada error di sini. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, logic di sini nih, bahwa dia berhasil tetap tersimpan, padahal kode kuliah dan NIM itu tidak boleh diisi baru. Jadi kesalahannya ada di sini. Oke, selain kita menguji untuk inputan nilai-nilai, kita juga menguji interface ya. Jadi tidak hanya kita menguji untuk nilai, tapi kita juga menguji untuk interface. Contohnya seperti ini. Kita punya GUI ini, login ini. Jadi di sini tuh ada ini ya, ada untuk minimize, ada untuk close, ada untuk isi username, ada untuk isi password. Nah, ketika kita melakukan pengujian fungsionalitas terhadap GUI ini, misalnya contoh ya, input, klik, minimize. Hasil yang diharapkan kotak ini akan menjadi minimum. Output test, nah ternyata dia tidak bisa menjadi minimum, berarti asumsinya adalah tidak berhasil seperti itu. Nah, ini contoh kita melakukan tes seperti itu ya. Nah, saya akan menunjukkan ke rekan-rekan kan, karena rekan-rekan minggu depan harus presentasi proyek akhir. Nah, gimana ketika kita mendevelop suatu perangkat lunak, tentunya kan kita kan sampai ke proses ini ya, pengujian. Nah, di sini tuh ada namanya DUPL, dokumen uji perangkat lunak. Jadi pas saat kita di tahap analisis, kita punya dokumen SKPL ya, yang tujuannya itu adalah untuk kita mendeskripsikan requirement
yang diminta oleh klien ya. Kemudian kita menggambarkan semua spesifikasi permintaan klien di situ. Kemudian kita pada tahapan desain, kita punya desain dan implementasi. Kita punya yang namanya dokumen DPPL ya, deskripsi perancangan perangkat lunak. Itu dijelaskan misalnya perancangan basis datanya seperti apa, terus perancangan interface-nya seperti apa. Nah, ketika kita di tahapan pengujian, kita perlu bikin dokumen yang namanya dokumen uji perangkat lunak. Di sini saya memperlihatkan ke rekan semuanya dokumen DPPL ya. Nah, karena kita perlu juga membuat dokumen ini ya. Ini dokumen uji perangkat lunak, isinya adalah skenario test case ya. Oke, kita langsung lihat. Nah, awalnya kita jelaskan dulu ya fungsi-fungsi yang ada. Kita jelaskan dulu ya fungsi-fungsi yang ada di perangkat lunak kita ini. Fungsi apa aja, misalnya kayak login, logout, registrasi, kemudian misalnya memilih barang atau membeli barang ya, seperti itu. Dijelaskan dulu. Kemudian material pengujian, misalnya tampilan awal di sistem kita seperti ini. Ini adalah fungsi login. Fungsi login ini berguna untuk apa? Kemudian misalnya di halaman ini user masukin username dan password. Oke, seperti itu ya. Nah, dijelaskan di sini fungsi-fungsi yang ada serta tampilannya. Misalnya ini, halaman ini berisikan apa aja gitu ya. Oke, dijelaskan dulu ini halaman-halamannya. Oke, sebentar ya, saya mau angkat telepon dulu ya, sebentar ya. Oke, sorry ya. Kemudian kita cobakan di sini ya. Kita bikin identifikasi kasus pengujian. Jadi nanti rekan-rekan bikin di sini pengujian fungsional, pengujian fungsionalitas, misalnya butir uji fungsi login. Ini SKPL pas di awal kan ada ya, kita tulis spesifikasinya ya. Oke, kemudian tingkat pengujiannya ada pengujian sistem, pengujiannya black box, kemudian jadwalnya kapan gitu. Terus di sini kita bikin, nah di sini ya yang agak ribet sedikit, kita membuat skenario uji. Nah contohnya ini ya, membuat akun baru. Misalnya ini nama penomoran untuk DUPL-nya. Misalnya pas ujinya pengujian membuat account. Kondisi awalnya adalah misalnya tampil halaman login, tanggal pengujinya siapa. Nah, skenario-nya misalnya kayak gini ya, kalau login ya, misalnya klik link already have account, login dia, kemudian ngisi for registrasi gitu. Jadi dijelaskan skenario-nya seperti apa. Atau seperti ini, misalnya login ya, kondisinya itu misalnya kondisi awalnya tampilan halaman login, skenario-nya masukin username dan password yang sudah dibuat. Harapannya, yang diharapkan semua berhasil login. Kemudian pengamatan, nah pengamatannya ini dikosongin aja dulu. Pengamatannya itu dikosongin aja dulu, karena kan belum dicoba nih. Nah, jadi dikosongin dulu, nanti pas kita pura-puranya nyoba, kalau seandainya sistemnya berhasil jalan, mungkin bisa kita cobakan ya.
Kalau cuma prototype aja ya gimana kita mau nyobanya. Nah, ini kosongin dulu, harus dicobakan. Nanti kalau udah dicobakan baru kita bisa isi. Nah, kalau untuk yang skenario login, ini mungkin tidak hanya satu skenario. Mungkin kita bisa cobakan beberapa skenario. Misalnya, skenario yang pertama untuk login, kalau username dan passwordnya itu sesuai seperti yang kita bikin. Kemudian cobakan lagi username betul, password salah. Cobakan lagi username salah, password betul. Ya, seperti itu ya, kombinasi. Supaya kita tahu apakah aplikasi yang kita bikin ini dia ini handal ya, biasanya tuh artinya dia benar gitu kan ya, bisa menentukan nilai yang valid dan invalid ya, seperti itu ya. Ini adalah skenario-nya. Kalau seandainya kalian aplikasinya itu ada yang bersangkutan dengan nilai ya, yang kayak tadi itu loh, yang kayak saya contohkan di awal. Misalnya kalau gaji sekian sampai sekian, dia boleh ambil kredit. Nah, kalau seandainya yang seperti itu lebih banyak lagi test case-nya, karena kita akan mencoba di titik-titik batasnya ya. Oke, ya silakan bisa kalian baca. Oke, ya ini. Nah, seperti itu, tidak sulit lah ya membuat test case ya, cuman ya agak banyak aja kita membuat skenario. Misalnya kalau seandainya banyak fungsinya, yang misalnya kalian bikin aplikasi yang fungsinya itu banyak, ya berarti test case-nya banyak juga. Gitu. Kalau seandainya aplikasinya itu banyak berhubungan dengan kisaran-kisaran nilai, berarti ya test case-nya banyak juga. Oke ya, itu tadi mengenai black box testing. Silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan, silakan ya. Silakan. Apa sudah clear ya? Mungkin sudah clear ya. Karena tidak terlalu sulit lah mengenai black box testing ini. Oke, berarti minggu depan kita akan presentasi project akhir. Jadi jangan lama-lama ya, karena kan kita kelompoknya banyak. Jadi jangan lama-lama. Jadi kalian menjelaskan aja gitu kan secara umum apa yang telah dibuat ya, kliennya siapa, apa yang telah dibuat, kliennya siapa, kemudian tampilan sistemnya seperti apa ya. Kemudian awalnya sebutin aja sistem ini terdapat beberapa fungsi, misalnya fungsi login, fungsi ini gitu kan. Sistem ini bisanya ngapain ya, jelaskan sedikit lah ya. Kemudian baru kita lakukan uji coba gitu kan, sesuai dengan test case-nya. Kalau seandainya aplikasi yang kalian itu belum bisa jalan, nggak apa-apa, tapi yang jelas test case-nya tuh jelas, supaya kita bisa melihat apa saja yang mau diuji gitu, jadi sesuai dengan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam sistem. Satu kelompok ya, tadi berapa ya? Satu kelompok 10 menit lah ya. Satu kelompok 10 menit ya, supaya kita bisa selesai dalam satu hari. Jadi penjelasannya jangan terlalu banyak ya. Jadi cukup tampilkan sistemnya, sebutkan fungsi-fungsi yang terdapat di sistem itu apa aja, terus sistem ini bisa ngapain, kemudian baru kita masuk ke test case-nya. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang ada pertanyaan. Oke ya, tidak ada pertanyaan, mungkin udah clear sekali ya, nggak apa-apa. Jadi tolong dibaca kembali materinya ya, dikerjakan. SKPL kalau belum selesai, DPL-nya pasti udah selesai ya. Nah, kemudian lanjut ke DUPL untuk membuat test case ya, skenario testnya. Oke, saya tutup ya kuliahnya karena udah di jamnya udah azan zuhur. Saya tutup kuliahnya, ini nanti record kuliahnya saya juga ya, saya share di linknya. Oke, saya berharap rekan-rekan bisa belajar secara mandiri ya, atau secara kelompok di kelompok proyeknya ini ya. Jadi selain untuk project, tapi juga bisa berdiskusi mengenai materi-materi dan teori ini ya.
Karena kan kita terbatas waktu, terbatas jarak, ya agak susah juga kita berkomunikasi ya. Oke, saya tutup. Mudah-mudahan. Ya, silakan. Izin bertanya, Ya. yang minggu depan itu kan waktunya 10 menit satu kelompok ya. Ya. Itu presentasiin 3 file dari SKPL, DPPL, dan DUPL atau satu DUPL aja? SKPL DPPL-nya dipersiapkan aja, takutnya ada pertanyaan atau apa. Jadi 3 file itu dipersiapkan tapi tidak untuk dipresentasikan semuanya ya. Jadi di depan itu kita menjelaskan ini produknya, kemudian apa aja fungsi-fungsi yang ada di dalam produk ini, kemudian produk ini bisa ngapain, baru kita uji coba test case-nya. Jadi DUPL-nya dipersiapkan untuk memperlihatkan test case-nya apa aja gitu. Tapi SKPL dan DPL-nya juga dipersiapkan. Baik Bu, makasih. Oke ya. Ya, tolong dipersiapkan. Tidak perlu bikin PPT ya, tidak perlu bikin PPT. PowerPoint ini tidak perlu, jadi cukup tampilan sistemnya. Kalau bisa, kalau masih dalam bentuk localhost, nggak apa-apa lah ya. Kalau sudah bisa jalan, di hosting gratis aja. Kalau seandainya masih bentuk tampilan aja atau apa ya, berarti di localhost bisa. Itu ya. Oke, jadi kita minggu depan itu presentasi project, kita lebih menekankan ke bentuk test case-nya ya, bagaimana sih skenario pengujiannya. Tak perlu bikin PPT ya, jadi siapkan DUPL. Oke ya. Pertemuan 16 kita UAS. Jangan lupa. Silakan, ada pertanyaan lagi? Mohon maaf sebelumnya Bu, izin bertanya. Ya. Berarti yang tadi Bu sampaikan untuk tampilannya itu di localhost itu apakah emang dibuat seperti kayak tampilan web gitu atau gimana Bu? Nggak harusnya seperti itu ya, harusnya seperti itu tampilan web. Jadi selama ini tampilannya seperti apa? Untuk kemarin itu masih mendesain di Figma Bu. Di Figma ya, oke. Di Figma itu kan bisa kita bikin simulasi ya. Misalnya kalau klik ini dia kemana, isi ini dia kemana. Bisa kan ya? Iya Bu, prototype betul. Oke, jadi kalau yang masih dalam bentuk Figma, kalian usahakanlah bikin dia itu yang ini ya, yang link-link itu. Nah, sesuai dengan test case. Sesuai dengan test case-nya. Misalnya ketika kita klik login, kita berhasil login. Saya klik login, muncul halaman login. Ketika kita ngisikan username password, maka tampilannya akan seperti apa. Jadi sesuaikan dengan test case-nya. Terus misalnya kalau kita masukin username dan password-nya salah, tampilannya akan seperti apa ya, seperti itu. Itu kalau seandainya bentuknya masih Figma. Tapi usahakan lah ya, nggak maksa, tapi usahakan kalau bisa yang localhost atau yang dari jalan. Tapi nggak apa, jadi kita kan lebih menekankan proses ya di sini ya. Bagaimana sih sebenarnya proses pengembangan perangkat lunak itu seperti apa prosesnya? Karena kalian baru semester 3, nanti di semester 5 atau 6 saya lupa lah, kalau untuk anak kerja ada mata kuliah namanya proyek PPSI ya, proyek pengembangan sistem informasi. Nah, kalau di sana sudah advance, sudah harus jalan gitu kan ya websitenya. Tapi kalau untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak, kita lebih fokus ke prosesnya ya, bagaimana sih proses pengembangan perangkat lunak itu sebenarnya, apa aja tahapan-tahapannya. Jadi ya minimal bentuk prototipenya itu sudah ada ya, minimal gitu. Jadi kita bisa melihat alur test case-nya itu seperti apa. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada ya, udah clear ya. Jadi tolong dipersiapkan, kerjakan DUPL-nya ya, tidak perlu membuat PowerPoint-nya. Oke, saya tutup ya. Kita jumpa lagi insya minggu depan ya di jam 10. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Oke,